to my channel. Oke, di konten kali ini atau di video kali ini saya tidak akan bikin tutorial karena ini musimnya mudik dan ini musimnya orang-orang itu pada silaturahmi. Jadi untuk bikin konten tutorial saya rehat dulu sejenak. Nanti setelah misalkan musimnya udah tidak mudik lagi atau musimnya bukan suasana lebaran lagi, saya akan bikin tutorial lagi guys. Dan insya Allah karena pandeminya sudah berakhir, nanti di konten-konten saya selanjutnya saya akan bikin vlog solo traveling yang insya Allah akan mengelilingi Indonesia ya, tapi yang dekat dulu, disesuaikan sama budget guys, budget anak kosan. Nah, di persiapan mudik kali ini saya sudah mempersiapkan ini nih. Ini untuk barang bawaan. Ini cuma pakaian saya, baju saya yang nanti akan dipakai untuk pergi liburan juga sih, sekalian bikin vlog solo traveling juga sih. Nah, karena kalau misalkan konten-konten saya itu seputar traveling, tapi solo traveling, tutorial, dan kebanyakan itu tutorial. Tapi karena ini musimnya lagi suasana lebaran, jadi saya ingin bikin vlog mini ini. Dan vlog mini ini khusus untuk anak kosan, khususnya anak pejuang rupiah di tempat perantauan yang belum masih mudik. Bahkan di hari-harinya saya masih di kosan guys, tuh bisa dilihat. Ini kosannya maaf agak berantakan karena maklum anak cowok guys. Oke, nah ini persiapan saya tadi mudik. Udah, ini baju saya. Nah, ini ada saya bawa sepatu. Nah, ini sepatu nanti akan saya pakai sih pas di sana untuk traveling atau mengunjungi tempat wisata, karena saya kangen juga udah beberapa lama ya gak pulang. Paling kalau pulang juga gak lama guys. Nah, ini saya juga bawa ini nih. Ini sih isinya cuma snack-snack aja yang akan nanti saya saya bagikan lah, bukan bagikan ya, untuk saya makan sendiri kalau misalkan pergi ke tempat-tempat wisata di sana di Garut Selatan guys. Oke. Paling saya gak lupa juga ketinggalan saya bawa peralatan charger, karena saya kalau misalkan kemana-mana, kalau misalkan solo traveling juga suka bawa peralatan charger. Terus apalagi guys, oh iya guys, ini saya bawa tas untuk nanti traveling di sana guys. Nah, untuk berkunjung ke tempat wisata di sana, isinya itu banyak sekali sih. Isinya itu ada masker, karena walaupun misalkan lagi suasananya kayak gini, walaupun misalkan sekarang udah dibebaskan untuk pergi kemana saja, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan guys. Jadi bagi kalian jangan lupa juga untuk jaga protokol kesehatan. Oke guys, di tas ini juga saya selalu bawa peralatan untuk bisa merawat diri guys. Karena walaupun anak cowok, kita itu harus pintar merawat diri. Bukan apa-apa sih untuk merawat diri itu, fungsinya itu untuk menjaga kesehatan, membuat hidup dalam gaya hidup sehat, walaupun misalkan itu sesuai porsinya masing-masing, sesuai kemampuannya masing-masing. Tapi merawat diri untuk setiap orang itu adalah kewajiban, karena agar hidup lebih sehat itu kita harus bisa merawat diri guys. Nah, jadi saya membawa peralatan untuk merawat diri agar tidak bau badan, agar kelihatan selalu fresh guys. Nah, saya juga tidak lupa membawa hand sanitizer, karena walaupun misalkan pandeminya udah mau berakhir, tapi hidup sehat itu kewajiban menjaga kesehatan itu bukan pas zaman pandemi saja, tapi harus setiap hari guys. Oke, itu saja di kantong tas ini, tas sederhana yang selalu saya bawa kalau misalkan traveling kemana-mana guys. Oke, kita masukkan lagi guys. Nah, tak lupa juga nanti insya Allah saya akan bawa ini tuh alat kalau misalkan untuk vlogger, kalau misalkan solo traveling. Karena ini alatnya elastis dan fleksibel, bisa dilipat kemana-mana saja. Jadi kalau misalkan saya berpergian, saya suka bawa ini untuk solo traveling nanti bikin vlog di tempat itu guys. Jadi ini gak ribet, kita tinggal tilot-tilot saja dan masukin ke tas ini. Ke tas ini juga masuk sih guys. Oke, apalagi ya? Oh iya, anak kosan yang pergi jauh atau pergi mudik dan meninggalkan kosannya itu dalam waktu yang lama. Apalagi kalian anak kosan yang kerjanya itu di pabrik, pasti liburnya itu panjang ya guys. Beda lagi dengan anak kosan yang kerjanya di retail, yang pastilah
itu sudah menjadi tanggung jawab kalian, walaupun misalkan liburnya cuma 2 hari, 1 hari, tapi gak apa, yang penting masih bisa libur. Nah, untuk kalian nih, khususnya anak kosan, saya ingin membagikan tips ketika kalian meninggalkan kosan, apa saja yang harus kalian lakukan. Nah, yang pertama itu, ingat teman-teman, kalau kalian misalkan pergi mudik, cek apakah di kosan kalian itu listriknya sudah dicabut atau stekernya udah dicabut. Jangan biarkan steker-steker yang ada di kosan kalian itu dibiarkan nyolok begitu saja. Kalau bisa cabut saja agar safety, agar keamanannya lebih dijamin, karena kalian akan meninggalkan kosan kalian itu dalam waktu yang lama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang kedua itu, kalau misalkan kalian punya binatang peliharaan di kosan seperti kucing, ikan, cupang, atau yang lainnya. Nah, kalau memungkinkan untuk dibawa, bawa saja. Kalau misalkan tidak memungkinkan untuk dibawa, nah dititipkan saja ke security. Nah, pastikan kalau security kosan pasti jaganya itu setiap hari ya. Paling kalau security kosan itu liburnya itu gantian dengan security yang lainnya. Ya, jadi jangan lupa kalian titipkan dulu binatang peliharaan kalian ke security kosan kalian. Nah, kalau bagi saya kan saya binatang peliharaannya itu ikan ya, karena ikan itu tidak memungkinkan dibawa, jadi saya titipkan saja ke security agar dikasih makan setiap hari. Tapi sih kalau saya kan liburnya itu cuma beberapa hari, cuma 2 hari, jadi saya pastikan saja sih ikan saya sudah dikasih makan dalam jumlah yang banyak. Karena kalau misalkan gak dikasih makan pun juga, kalau misalkan peliharaannya seperti ikan, itu dia bisa memakan lumut-lumut yang ada, yang ngendap di dalam akuarium tersebut. Nah, terus tips yang ketiga setelah itu, jangan lupa misalkan kalau kalian punya kompor di kosannya, atau menggunakan kompor, ada dapurnya, pastikan sebelum pergi, pastikan dulu ya, walaupun kalian gak nyalain kompor, tapi pastikan dulu kompornya itu dalam keadaan mati. Ini buat jaga-jaga saja sih guys. Nah, yang keempat itu, setelah kalian pergi meninggalkan kosan, cek dulu kelengkapan kalian yang akan kalian bawa ke rumah kalian atau ke kampung halaman kalian. Apakah semuanya sudah lengkap atau tertata rapi? Jangan sampai ada yang ketinggalan pas kalian nanti sudah sampai di sana nih. Ada yang ketinggalan di kosan, apalagi itu barang berharga, apalagi itu barang yang penting yang ingin kalian bawa ke kampung halaman kalian. Nah, setelah kalian cek kelengkapan kalian untuk mudik atau pergi ke kampung halaman, kalian pastikan lagi, jangan lupa pastikan lagi kunci kosan serapat mungkin. Walaupun misalkan di kosan kalian itu ada security-nya, tapi pastikan lagi kosan kalian sudah terkunci. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian pergi, tips yang terakhir, bilang ke security kosan kalian bahwa kalian akan pergi hari itu, agar security kalian itu memastikan bahwa kosan kalian itu dalam keadaan kosong dan lebih ekstra dijaga ketat keamanannya oleh security kalian. Ya, ini buat jaga-jaga saja sih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bisa saja kan kalau misalkan kita nggak bilang dulu ke security kosan kita kalau misalkan kita akan pergi, apalagi perginya itu dalam waktu yang lama guys. Nah, security pasti nyangkanya kalian masih ada di kosan padahal kalian udah pergi. Itu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan guys, agar juga si security atau satpam itu bisa menjaga keamanan kosan kalian itu lebih ekstra, karena mengetahui bahwa kalian itu sedang pergi mudik. Itu guys tips dari saya. Nah, demikianlah di konten kali ini. Saya akan rehat dulu bikin konten tutorial, tapi insya Allah saya tetap akan bikin konten tutorial mengenai YouTube, mengenai hal apapun itu. Saya juga akan membuat konten-konten tentang solo traveling di vlog-vlog mini seperti ini guys. Terima kasih, semoga tips dan vlog ini bermanfaat khususnya bagi kalian sebagai anak kosan. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.